Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa it'amana wa jami'a a'malina salihah fi hadha syahr mubarak ya arhamar rahimin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kiranya kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang agung ini. Puja dan puji kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang telah mengantarkan kita di 10 yang kedua. Tentu bekal yang harus kita siapkan dahulu mudah-mudahan masih tersisa untuk bisa kita siapkan guna menghadapi 10 yang kedua dan 10 yang terakhir. Karena 10 yang kedua dan 10 yang ketiga ini tentu rintangan dan halangannya lebih berliku-liku dan lebih sulit. Kita bisa merasakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bisa menjumpai bekal yang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin ini sudah mulai banyak yang habis di tengah jalan. Hal ini bisa dibuktikan semangat untuk tilawatil Quran semakin kendor. Bahkan sholat tarawih enggak tahu di sini mengalami kemajuan apa enggak, Pak? Softnya sudah mulai maju. Ya, tentu hal ini tidak bisa kita pandang biasa. Tapi memang setiap Ramadan itu akan mengalami proses penyaringan secara alamiah. Nanti di akhir-akhir yang tersisa itu adalah orang-orang yang sebenarnya rutin dan istiqomah, baik itu dalam hal mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam hal menjaga qiyamul lailnya atau dalam hal rutin dalam membaca dan tilawatil Al-Qur'an. Mereka inilah yang akan tersaring secara alamiah dan tetap bisa menutup Ramadan ini dengan ampunan dan maghfirahnya Allah Azza wa Jalla. Dan mereka juga inilah yang kelak pantas untuk menyandang gelar la'allakum tattaqun. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa tempat saya menyampaikan nasihat untuk diri pribadi dan para jamaah yang juga untuk selalu menjaga dan memperkuat sisi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu ada 3. Jadi tawakal yang pertama itu adalah sebelum kita beramal, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Lewat apa? Lewat doa-doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti pernah menginginkan, bermunajat, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan Ramadan dengan doa-doa agar dipertemukan kali ini dengan tamu yang agung ini. Kata Syekhul Islam, ini adalah jenis pertama dari 3 macam tawakal. Tawakal sebelum beramal itu lewat banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pengharapan kita selama ini sebelum bulan Ramadan benar-benar dikabulkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali kita melupakan jenis tawakal yang kedua dan tawakal jenis yang ketiga.
Karena tawakal jenis yang kedua ini adalah tawakal asna al-amal. Tawakal di saat kita sudah berada di bulan Ramadan. Dalam wujud dan bentuk seperti apa? Dengan tetap menjaga keikhlasan, pun demikian ketulusan di saat kita sedang menunaikan ibadah. Lah ini yang jarang diabaikan. Padahal ini adalah jenis tawakal kedua yang membutuhkan kekuatan iman. Seringkali bulan Ramadan dan ibadah kita di bulan suci ini tercederai, ternodai dengan sifat-sifat dan penyakit-penyakit hati kita. Apalagi dengan adanya dunia teknologi saat ini. Medsos, yakni HP, ini menjadi batu sandungan terbesar untuk menjaga keikhlasan dan ketulusan di setiap kita beribadah di bulan Ramadan. Kadang-kadang ya, berada di soft pertama sudah diposting mimbarnya. Pertanda berarti dia di soft pertama. Jam 3 sajadah cintanya di foto, Pak. Pertanda berarti dia ya nggak begadang malam, tapi sedang apa? Sholat malam di jam 3. Ya. Terkadang ketika dia bersedekah pun nggak luput yakni dari ekspos besar-besaran, dipublish, jadikan sebagai status dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah kita. Dan ibadah itu bukan untuk konsumsi teman-teman kita dan orang lain. Tapi ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka inilah sebenarnya realita yang kita jumpai di masyarakat kita, dan mungkin barangkali kita adalah salah satu pelakunya. Padahal kata Syekhul Islam, ya, tawakal jenis yang kedua ini lebih berat daripada tawakal sebelumnya. Tawakal ini sebelum kita berpuasa, sebelum dipertemukan dengan bulan Ramadan, lebih enteng, lebih mudah. Kita berdoa, ya Allah, kadang-kadang sampai kita menangis, mudah-mudahan kita dipertemukan dan lain sebagainya. Giliran sudah berada di bulan Ramadan, ternyata kita mengabaikan jenis tawakal yang kedua. Jaga ketulusan, jaga keikhlasan hati kita dalam setiap kita beribadah, dan ini yang paling berat. Sedangkan tawakal jenis yang ketiga ini super berat, dan ini adalah jenis tawakal yang membutuhkan tingkat keimanan dan level keimanan paling tinggi bahasa kita. Ya, seperti apa, dengan wujud apa tawakal yang ketiga? Tawakal yang ketiga itu adalah ba'dal amal. Jadi tawakal itu bisa ya diwujudkan setelah kita menyelesaikan sebuah amalan ibadah. Baik itu yang rutin seperti selesai sholat, seperti selesai berpuasa, yaitu waktu iftar atau berbuka. Lebih-lebih selesai nanti kita melepas kepergian bulan Ramadan. Para ulama menuturkan bahwasanya ya, wujud tawakal jenis yang ketiga selepas kita meninggalkan bulan Ramadan ini yang super berat, itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena istighfar ini, jamaah yang dirahmati Allah, akan bisa menambal dan menutup kekurangan-kekurangan kita selama beribadah di bulan Ramadan. Dan ini yang paling berat. Kenapa paling berat? Karena kenyataannya dan tahun-tahun sebelumnya seakan-akan Ramadan itu menjadi satu batu sandungan terbesar kita. Kita nggak nyaman makan minum, ya. Kita dibatasi malam biasanya jagongan, dan biasanya nongkrong bareng pun nggak bisa karena ada sholat taraweh. Ya, dikit-dikit katanya ini lagi puasa, kita nggak leluasa untuk berucap. Jadi biasanya kebanyakan kaum muslimin di malam ya 1 Syawal itu tidak menunjukkan banyaknya istighfar yang keluar dari lisan mereka, tidak menunjukkan akan adanya rasa kesedihan, tapi sebaliknya. Karena sambil ya menunggu puasa terakhir itu biasanya tangan kanan sudah megang korek api, sedangkan tangan kirinya apa? Seakan-akan bulan Ramadan ketika sudah pergi ini perlu dirayakan, perlu disikapi dengan sukacita. Apakah seperti itu sikap kaum muslimin? Padahal kalau kita tilik, yakni jamaah dirahmati Allah, salah satu ulama besar dalam ilmu hadis, Abdul Aziz ibnu Abi Ruwad rahimahullahu taala, seorang tabi'in,
pernah menyampaikan, adraktuhum, artinya aku pernah menjumpai para sahabat, yajtahiduna fil amali sholeh, terutama dalam Ramadan. Subhanallah, semangatnya itu tidak ada bandingannya. Semangatnya luar biasa sekali dalam beribadat, tilawatil Quran, qiyamul lail. Tapi aku mendapati perbedaan yang cukup mencolok antara generasi pertama didikan Nabi SAW, para sahabat, dengan kami-kami ini. Fa'idha fa'alu waqa'u filham, kata Abdul Aziz, para sahabat ini seakan-akan satu suara, satu visi, karena memang mereka didikan Nabi SAW langsung. Setiap kali mereka beribadah, setiap kali mereka meninggalkan bulan Ramadan misalnya, waqa'u filham, pasti mereka merasa sedih. Kesedihan dan kekhawatiran itu terpancar dalam raut wajah mereka semua. Kenapa mereka bersedih? Tidak seperti layaknya mayoritas kaum muslimin saat ini. Maaf, kita bertanya pada diri kita masing-masing. Ramadan tahun lalu kita bahagia nggak, Pak? Ketika malam 1 Syawal, Pak. Sewenang nggak betapa ya? Ya, karena sibuk dengan apa? Ya, ini urusan makan, urusan kue-kue kering sudah disiapkan, dan waktu menyetrika baju baru. Lah, hal ini berbeda pada masa tabi'in, ketika melihat generasi pertama didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka melepas kepergian Ramadan ini dengan penuh kesedihan. Kenapa demikian? Ayuqbalu minhu aula, karena para sahabat yakin betul tak ada satupun di antara mereka yang tahu bahwasanya ibadah mereka selama sebulan diterima oleh Allah ataukah tidak. Salat tarawih sebulan penuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Tilawatil Quran sampai berkali-kali khatam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Tak ada yang tahu di antara mereka. Makanya mereka menyikapinya dengan rasa yakni sedih. Mereka banyak mengeluarkan kata-kata istighfar dari lisannya. Dan ini adalah sikap muslim yang sejati, dan ini adalah tingkat tawakal ketiga yang paling berat. Seharusnya kita banyak beristighfar. Kenapa banyak beristighfar? Yang satu, untuk mengurangi, untuk menutupi dan menambal kekurangan kita selama di bulan Ramadan. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Berbeda dengan ujian di sekolah, ujian dunia pada layaknya jamaah. Seandainya UAS, ya kita nunggu hasilnya. Kalau gagal tinggal remedi, selesai masalah. Lah kita, apakah semuanya selepas nanti kita bulan Ramadan akan mendapatkan yakni hasil satu-satu? Oh, ini nilainya 9, ini nilainya 7. Nggak ada yang tahu di antara kita. Sedekah kita, ibadah kita, puasa kita, tilawatul kita, qiyamul lail kita, nggak ada yang tahu. Makanya para ulama yang dahulu di karangan para sahabat, subhanallah, menunjukkan rasa kesedihan. Karena tidak ada yang tahu apakah ibadahnya diterima oleh Allah ataukah yakni tidak. Ya, guna untuk banyak istighfar, menambal kekurangan di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal jenis pertama ini alhamdulillah sudah kita lalui. Kita sudah dipertemukan dengan bulan agung. Menyisakan 2 jenis tawakal yang lain, yaitu tawakal di saat kita berada di bulan Ramadan dengan menjaga keikhlasan, dan tawakal nanti setelah kita melepas kepergian bulan Ramadan dengan banyak yakni istighfar. Ya. Sebagaimana tatkala kita sholat, selesai sholat, kita disunahkan membaca apa? Kenapa membaca istighfar? Kenapa enggak membaca alhamdulillah sebenarnya? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk langsung membaca istighfar, dan itu adalah ucapan pertama kali setelah kita salam. Karena dengan istighfar itu diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan kita selama kita sholat. Kita nggak tahu, mungkin barangkali selama kita sholat duhur atau asar yang tadi pikiran kita melayang kemana-mana. Dengan istighfar bisa diharapkan untuk menutup kekurangan kita, kekhusyuan kita, atau mungkin kelalaian kita, atau kesibukan kita memikirkan perkara-perkara dunia sedangkan kita di dalam sholat misalnya. Maka ini adalah bagian dari istighfar. Pun demikian ketika manasik yakni haji, coba dilihat di dalam sholat,
Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Tawaf ifadah ya, itu adalah tawaf yang terakhir yang diwajibkan. Ada namanya tawaf wada, tapi ini sunnah. Di dalam surat Al-Baqarah di sini disebutkan orang yang haji harus menggelontorkan banyak biaya untuk bisa sampai ke sana. Nunggunya pun bertahun-tahun. Eman kan? Kalau seandainya semuanya kosong sia-sia, nggak dihargai dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini ketika seluruh manasik haji selesai, Allah Subhanahu wa taala menyuruh bagi orang-orang yang telah menyelesaikan manasik haji dengan wastaghfirullah. Karena istighfar inilah diharapkan bisa menambal kekurangan-kekurangan selama mereka yakni manasik yakni haji. Subhanallah. Pun demikian dengan kita. Selepas kita nanti mengantarkan keberkian tamu agung kita bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak lisan ini. Mari kita basahi lisan ini dengan banyak yakni istighfar. Kita harus menunjukkan kesedihan, bukan yakni sukacita. Kita harus menunjukkan kekhawatiran, bukan yakni sorak ramai sebagaimana layaknya kebanyakan kaum yakni muslimin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai muqaddimah ya. Tema besar yakni kita yang mau kita ulas pada kesempatan sore hari ini adalah tentang keajaiban Al-Qur'an atau yang kita kenal dengan mukjizat yakni Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara nikmat terbesar ya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat terakhir ini adalah dua. Yang pertama, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang kedua, diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, insyaallah sebagian besar kita banyak yang sudah hafal. Potongan ayatnya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina." Ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah ini dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, insyaallah tafsir ini bukan tafsir yang asing ya di telinga kita, insyaallah banyak yang sudah mengenalnya. Beliau mengatakan bahwasanya inna min a'dhami ni'amillah, sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling afdol, yang paling agung, yang paling mulia untuk umat terakhir ini, itu adalah ketika disempurnakannya syariat ini dengan satu, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan diturunkannya Al-Qur'an. Maka berarti ketika sudah diutus Nabi, kita sudah tidak butuh lagi panutan idola selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, maka kita tidak butuh lagi yang namanya syariat-syariat yang lain selepas ini. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat dengan diturunkannya Al-Qur'an ini wajib kita syukuri. Bukan hanya sekedar sunnah dan dianjurkan kita mensyukuri, tapi dengan adanya Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah kita ini sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri. Kenapa kita wajib mensyukuri dan alasannya apa? Ada sekitar 3 alasan kenapa kita wajib mensyukuri dengan nikmat diturunkannya Al-Quran di tengah-tengah kita. Alasan yang pertama, karena Al-Quran itu adalah solusi untuk berbagai permasalahan dan problematika manusia, tidak hanya kaum muslimin, manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya di dalam surat An-Nahl ayat 89. Potongan di dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab." Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk wahai Muhammad Al-Qur'anul Karim tibyanan likulli syai'. Mampu bisa menjelaskan segala hal, termasuk di antara adalah problematika yang sedang dihadapi atau melanda kaum jadi manusia, tidak hanya kaum muslimin ini saja. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi hal ini pun kita harus bijak. Jangan hanya menafsirkan sepotong-sepotong atau dengan logika dan otak kita semata.
Karena kalau seandainya kita menganggap Al-Quran ini kan solusi bagi segala permasalahan umat manusia, berarti kalau seandainya kita punya masalah ya dalam pekerjaan yani kita, berarti kita harus cari dalam Al-Quran. Kita nggak tahu yani bagaimana buat jaring dan jala untuk nangkap ikan, berarti kita harus nyarinya di mana? Al-Quran. Nah ini sudah kebablasan. Tidak seperti itu kita memahami Al-Quran. Ya, maka oleh karena itu salah seorang yakni Syekh abad ini, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menuturkan, makna dari tibyanan likulli syai' itu harus disikapi dengan bijak. Karena ada dua penafsiran. Ya. Al-Qur'an itu menjadi solusi bagi problematika seluruh umat manusia. Yang pertama, tibyanan likulli syai'. Kalau seandainya berkaitan dengan hukum-hukum dasar, pokok-pokok dasar kaum muslimin dan manusia seluruhnya, maka pasti Al-Quran tidak akan meninggalkan. Misalkan kita pengen tahu sih hukum dasar dari rukun iman, mulai dari hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, kita dapatkan nggak sih dalam Al-Quran? Ada nggak dalam Al-Quran? Pasti kita akan dapatkan. Karena ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya sentral. Ya, dan ini termasuk rukun apa? Yang Islam. Jadi hukumnya pasti kita akan dapatkan dalam Al-Quran. Nah itu yang harus kita pahami. Tapi yang kedua, kalau seandainya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, atau mungkin barangkali berkaitan dengan penjelasan, ya tata cara sholat misalnya, atau mungkin barangkali berapa sih zakat secara detail dikeluarkan, dan zakat apa saja dan kepada siapa saja dan berapa sih yakni jumlahnya, maka kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya Al-Qur'an pun bisa menjadi acuan, tapi dilewatkan jalur yang lain. Lewat apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl yakni ayat 43 dan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ungkapan yang sama, hanya di dua surat ini saja. Di surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Apa itu? Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikr kalau seandainya kalian itu tidak memahami. Maka pun demikian dalam hal ini, hukum-hukum dasar landasan syariat ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran pun tidak kehabisan solusi. Dan terus bagaimana tata cara sholat? Al-Quran sudah ngasih jalan tengahnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikr. Lah siapa ahlu dzikr ini? Diperkuat yakni dengan banyak hal. Salah satunya adalah lewat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bisa jumpai perintah tentang sholat ada di dalam Al-Quran. Tata caranya ditunjukkan oleh Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri, salah satunya lewat hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Manasik haji disebutkan di dalam Al-Quran tentang kewajibannya. Ya, inna awwala buti awwalida linnas. Ya, semuanya disebutkan. Tapi untuk tata caranya, melempar jumroh dan lain sebagainya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khudu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara dalam manasik yakni haji. Pun demikian dengan wa'atuz zakah, perintahnya ada, kewajibannya di dalam Al-Quran. Untuk detailnya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri, salah satunya lewat hadis. Kita bisa jumpai ya, sebagaimana sabda yang cukup banyak mengulas tentang zakat. Nah, selain al-hadis itu juga diperkuat dengan perkataan para ulama, dan ulama yang menjadi panutan kita itu adalah para yakni sahabat. Nah, inilah sebenarnya maksud yakni dari tibyanan likulli syai'. Ya, jadi Al-Quran yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah solusi bagi segala
problematika yakni umat. Jadi benar-benar kompleks banget, benar-benar sempurna yakni banget. Kita nggak akan kehabisan, nggak akan kekurangan stok yakni jawaban kalau seandainya kita sedang menghadapi berbagai yakni problem. Maka inilah satu alasan kenapa kita wajib untuk bersyukur dengan nikmat apa? Al-Qur'anul yakni Karim. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat yakni dengan sebuah kisah dan pernah disebutkan di dalam harian Republika ya, dan dipublish sekitar tahun 2020 kemarin Mei ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Kisah tentang yakni seorang perawat yang masuk Islam ketika terkesima dengan yakni isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Di awal dia berharap yakni bisa masuk ke sebuah universitas di Liverpool di Inggris ya, dimana di sekolah tersebut itu memang termasuk sekolah keperawatan ternama di Inggris. Subhanallah, dengan izin Allah wanita ini bisa masuk ke sana. Tentu di sana majemuk sekali, teman-temannya beragam, lintas negara, lintas agama juga. Tapi yang menjadi perhatian bagi dirinya, namanya waktu itu adalah Kathleen Monroe ya. Kathleen ini merasakan ada yang janggal dari semua teman-temannya ini. Dia terkesima takjub dengan akhlak baiknya orang-orang yang memakai kerudung. Di awal ya dianggap biasa yani saja, tapi lama kelamaan ada keinginan yang mendorong hatinya untuk bertanya, kenapa sih? Ya mungkin dari tutur katanya yang berbeda, ya mungkin dari akhlaknya pun yang berbeda, mungkin dari tingkah lakunya pun berbeda dengan layaknya mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Akhirnya ditanya, ya apa yang menjadikan kalian itu kok kelihatan beda banget gitu. Akhlaknya bagus, gak seperti kami seperti ini. Jadi subhanallah, Kathleen waktu itu ketika bertanya, setiap pertanyaan yang diajukan kepada komunitas ya perawat-perawat muslimah orang Islam ini, subhanallah selalu jawabannya itu ada di dalam Al-Quran. Ditanya pasti dia temukan di dalam Al-Quran, ditanya lagi di Al-Quran. Jadi penasaran sekarang ya, buku apa itu ya, bahasanya itu seperti kamus. Kok setiap pertanyaan yang aku ajukan kok nggak langsung dijawab, dan selalu ada jawabannya di dalam bukumu itu. Ternyata dia sampaikan ini adalah Al-Quran yani subhanallah ya, subhanallah. Akhirnya dia minta izin untuk meminjam buku itu yang sudah dalam bentuk terjemahan, dibaca berhari-hari berbulan-bulan. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah berlalunya beberapa bulan, ternyata hal ini menjadi jembatan yang akhirnya dia masuk Islam yani subhanallah. Apa kaitannya ini semua aja nih jamaah yang dirahmati Allah? Sebenarnya kisah ini adalah kisah yang mungkin biasa, tapi kalau kita lihat subhanallah, seorang perawat perempuan ya di lembaga umum, subhanallah ya, itu pun nggak kalah dengan kita gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan problematika yakni umat itu ternyata mampu ia jawab dengan apa? Ayat Al-Quran. Kalau kita kadang-kadang itu sukanya ngeles ya, ngeles dan ngeles ya. Kadang-kadang kita kuliah di mana? Di teknik yakni sipil, ditanya temannya, caranya sholat gimana? Yo tanya ustadz lah, wong saya itu teknik sipil kok. Kadang-kadang kan selalu seperti itu. Subhanallah, kita kalah dengan wanita-wanita muslimah, jadi seorang perawat ya, tapi seakan-akan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupannya. Dan memang selayaknya setiap orang itu seperti itu, apapun latar belakang kuliahnya, apapun latar belakang profesi dan pekerjaannya, memang harus seperti itu. Karena itu adalah panduan yang hidup untuk kita. Nanti kita akan sampaikan alasan kedua. Maka ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Subhanallah, siapa sangka yang jamaah dirahmati Allah, dengan kedekatan kita dengan Al-Quran menjadi pembuka bagi orang lain untuk masuk Islam. Siapa sangka Kathleen akhirnya masuk Islam tanpa ia sangka ya. Dia takjub yani sekali dengan yani Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa menjawab setiap pertanyaan yang aku ajukan? Yani subhanallah. Baik, ini yang pertama.
Adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan kita bersyukur dengan nikmat diturunkannya Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an ini adalah panduan. Berarti kan plus fas'alu ala dzikr, hadis ini juga. Al-Quran dan hadis ini adalah panduan satu-satunya untuk kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi ya nih jamaah. Kita pakai apa? Apakah kemudian nih kita pakai almanak atau pakai primbon ya nih Jawa, maaf. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa meraih kebahagiaan. Makanya Al-Quran menyebutkan di dalam surat Thaha ayat 123. Nanti bisa dilihat di dalam surat Thaha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala firman potongannya, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa." Kalau kita lihat terjemahnya dulu ya, terjemahan Depak misalnya, barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku, berarti Al-Quran dan As-Sunnah, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan dia juga tidak akan sengsara. Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupunya Nabi SAW, pakar ahli tafsir, bahkan pernah didoakan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil, langsung mujarab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berilah pemahaman yang benar terhadap agama kepada Abdullah ibnu Abbas sepupunya Nabi. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada Abdullah ibnu Abbas ilmu tentang tafsir. Akhirnya beliau menjadi ilmu pakarnya ahli yakni tafsir. Lah, Abdullah ibnu Abbas ini mengomentari surat Thaha ayat 123 ini. Barang siapa yang menjadikan acuan di dalam dia mengarungi kehidupan selama di dunia, Al-Quran dan As-Sunnah, fala yadillu, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan sengsara fil akhirah. Di mana? Di akhirat. Lah kenapa beliau menafsirkan itu kalau dolal fala yadillu, tidak tersesat itu di dunia, sedangkan tidak sengsara di akhirat? Coba kita perhatikan baik-baik. Ya, karena memang di dunia ini jamaah dirahmati Allah, itu cuma ada dua jalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Balad ayat yang ke-10, wa hadainahun najdain. Jalan di dunia cuma ada dua, jalan kebenaran dan jalan kesesatan, jalan iman dan jalan kekufuran, cuma ada dua tok. Maka ketika ada jalan hak kebenaran dan jalan yakni kesesatan, maka disinilah pentingnya ketika seseorang itu menjadikan acuannya itu Al-Quran dan As-Sunnah, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia dijamin ia tidak akan tersesat. Cuma ada dulu. Kalau nggak tersesat, pasti dia di atas jalan kebenaran, yakni kebenaran. Hal ini berbeda dengan wala yashqa. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ia tidak akan yakni sengsara di yakni akhirat. Dan gerbang pertama akhirat itu adalah alam barzah atau alam kubur. Karena di alam kubur itu sudah nggak ada lagi yang namanya tersesat, itu sudah nggak ada. Paham ya Pak ya? Karena sudah selesai ya, masa manusia beramal itu berakhir dengan ajal dan kematiannya. Ketika dia sudah beralih ke alam yang berikutnya, dan itu adalah gerbang pertama pintu akhirat, yaitu alam barzah dan alam kubur, maka cuma ada dua, antara kebahagiaan yang kita kenal naim dan adanya syaqa, wah, yang kita kenal dengan kesengsaraan. Dan orang-orang yang selama di dunia menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan yang hidupnya, maka di dunia tidak akan sesat, dan di akhirat semenjak dia dimasukkan ke dalam liang lahat tidak akan sengsara. Berarti tidak sengsara, kebalikannya apa? yakni dia akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya kita mengenal naimul qabr, kebahagiaan di akhirat dan di alam kubur, dan azabul yakni qabr. Cuma ada dua tok. Maka inilah bukti bahwasanya nikmat diturunkannya Al-Quran benar-benar ya wajib kita syukuri. Karena alasan yang kedua apa itu? Karena Al-Quran dan Sunnah ini adalah yakni panduan terbaik satu-satunya untuk bisa kita meraih kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat ya jemaah.
Maka oleh karena itu ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat lagi dengan salah satu kisah orang yang masuk Islam, orang yang hijrah meninggalkan kekufuran masa lalunya. Ya. Dan kisahnya ini juga pernah dimuat ya, nanti bisa dicek. Namanya Jules Underwood. Jules Underwood ini adalah seorang petualang. Ya, dalam bahasa Arabnya namanya mughamir, Pak ya. Suka berpetualang ke sana kemari. Dia suka berrekreasi yang kita kenal dengan traveler, suka traveling ke sana kemari. Hampir seluruh negara sudah pernah ia singgahi. Tapi negara-negara non muslim tentunya. Subhanallah, pada suatu hari ada keinginan untuk traveling ke negara Maroko. Dan negara Maroko saat ini memang ada perubahan ya, semenjak dijajah oleh Perancis ya, sudah agak sedikit kesekulernya ya. Nah, tapi paling tidak syiar-syiar Islam itu masih ada, corak-corak Islam itu masih bisa dijumpai di mana-mana. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jules Underwood ini bersama dengan istrinya akhirnya memberanikan diri untuk singgah dan traveling di sana. Ketika sampai di sana, dia mendapatkan buku panduan ya, sebagaimana seorang wisatawan ya. Kalau wisatawan datang itu kan pasti kalau nggak ada guide ya ada buku panduan. Oh ini Jakarta dengan terkenal ini, oh Lombok terkenal ininya, oh mungkin Papua dan Sulawesi dan lain sebagainya. Pasti ada, agar ada gambaran seperti apa sih Indonesia. Misalnya ada pelancong yang mau datang ke sini. Pun demikian, karena ini adalah negara yang masih hijau royo, masih baru bagi Jules Underwood, dia dikasih buku panduan. Tapi ada yang agak sedikit aneh dan janggal. Kenapa demikian jamaah dirahmati Allah? Ya, ketika dibaca isinya itu bukan tentang negeri Maroko. Qadarullah. Yang dibaca itu adalah kisah-kisah tentang masa lalu, ada umat-umat terdahulu, ada para nabi dan lain sebagainya. Jadi ini yang qadarullah didapati oleh Jules Underwood. Jadi selama city tour ya biasanya kan mereka harus menghabiskan waktunya ya sampai habis masa untuk tinggal di sana. Selama city tour dia lebih banyak menyibukkan untuk membaca buku yang dikasih itu secara free, secara gratisan itu. Karena dia tertarik sekali, kisahnya unik ya. Baru kali ini beliau seorang traveler ya, ketika datang ke suatu negara kok ternyata dapat buku gratis dengan kisah-kisah yang banyak. Ya, akhirnya dia baca terus. Sampai selesai masa city tournya di negeri Maroko, dia balik lagi ke negerinya. Akhirnya dia bertemu dengan temannya. Bahasa kita ini buku apa? Kok beda dengan buku-buku panduan? Ya sebagaimana tatkala saya sampai di sebuah negeri untuk traveling, karena itu memang hobinya dia. Ya ini subhanallah ketika disampaikan, loh ini terjemahan, translate. Terjemahan dari apa? Al-Quran, kitab sucinya kaum muslimin ini subhanallah. Baru dia sadar, loh ternyata ini kitab sucinya kaum muslimin ya, karena sudah ditranslate, sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Akhirnya dia punya keinginan untuk menghabiskan dan melahap untuk membaca dari awal sampai akhir biar selesai. Dan itu dia minta izin untuk membaca. Sudah izin sama temannya, saya pengen bacalah, saya tertarik dengan isinya. Hampir berbulan-bulan lamanya. Akhirnya dia ketemu dengan temannya. Ya ini subhanallah, dia langsung menyampaikan niatannya untuk masuk Islam. Dipertemukan dengan salah satu ustadz atau mungkin kiai ya di negerinya, dan akhirnya masuk Islam. Dia menuturkan, subhanallah ya, selama ini setiap kali aku singgah di suatu negeri untuk tujuan dan memuaskan hobiku untuk traveling katanya, itu selalu aku dapati buku panduan ya untuk bisa menggambarkan bagaimana negeri dunia. Tapi subhanallah ya, Al-Quran yang saya baca ini benar-benar buku panduan. Aku bisa meraih saat ini kebahagiaan tidak hanya di dunia, tidak hanya untuk satu kompleks, satu negara saja, tapi di dunia untuk merasakan bagaimana kebahagiaan dunia, pun demikian untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dan itu yang saya rasakan subhanallah. Aku nggak pernah mendapatkan
yakni enaknya membaca, nyamannya, tentramnya, dan bahagianya hati ini ketika membaca Al-Quran. Dan memang benar, yakni panduan ini mengalahkan buku-buku panduan yang saya dapatkan setiap kali aku singgah di suatu negara. Dan inilah bukti bahwasanya Al-Quran, subhanallah, adalah buku panduan tidak hanya untuk mendapatkan kepuasan, untuk bisa mendapatkan kepuasan di suatu negara, tapi mendapatkan kebahagiaan, kepuasan di dunia pun, kegembiraan dan keselamatan nanti di akhirat. Ya, makanya ini adalah di antara alasan yang kedua kita wajib untuk mensyukuri, karena Al-Quran dan As-Sunnah ini jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah buku panduan satu-satunya yang akan bisa membawa kita untuk meraih kebahagiaan dunia, tidak tersesat, dan meraih kebahagiaan di akhirat, tidak akan sengsara. Adapun yang terakhir berkaitan dengan tema kita sebenarnya, kenapa kita wajib bersyukur dengan adanya Al-Quran di tengah-tengah kita? Karena Al-Quran ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran inilah yang menjadikan umat-umat terdahulu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, merasa iri. Kenapa? Karena satu-satunya kitab suci yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami, katanya Allah Subhanahu wa taala, memberikan jaminan. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memberikan jaminan penjagaan. Penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala atau penjagaan lewat kaum muslimin. Seperti apa penjagaan lewat kaum muslimin? Subhanallah. Kita bisa jumpai penjagaan Al-Quran ini lewat hafalan Al-Quran di sebagian kaum muslimin, dan itu lintas usia jemaah. Makanya kita jumpai kan sekarang anak-anak dengan izin Allah banyak yang sudah hafal Al-Quran. Ini adalah bagian dari menjaga keotentikan dan keaslian Al-Quran. Maaf, kitab-kitab yang lain hampir tidak kita jumpai ada yang hafal. Bahkan orang-orang yang ya dianggap suci, dianggap jadi pemimpin pun mereka hafal nggak? Insya Allah nggak hafal. Ya, kalau seandainya hafal pun ini susah ini juga, karena banyak versi, banyak bahasa. Yang kita alhamdulillah, misalnya kita pergi ke Afrika, di sana ketemu dengan saudara kita, pinjam mushafnya dong, kita bisa baca nggak? Ini baca. Kita pergi ke Asia misalnya ke Asia, timur, Cina misalnya, kita pinjam, bisa nggak? Ini bisa. Ini subhanallah, ya, memudahkan bagi kita. Bahkan manakala ada MHQ misalnya, musabaqah hifdzul Quran, kan ada kan tingkat internasional. Semuanya dari negara-negara yang itu memiliki latar belakang bahasa yang berbeda. Tapi giliran untuk pertanyaan, neruskan ayat, semua bisa jawab nggak? Bisa, subhanallah. Nah, inilah salah satu yang jaminan yang jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, karena ini adalah mukjizat terbesar. Ya, laksana sebuah permata itu kan harus benar-benar dijaga. Ya, jangan sampai hilang. Jangan sampai dicuri. Jangan sampai kemudian dinodai oleh tangan-tangan kotor manusia. Pun demikian dengan Al-Quran. Bahkan penjagaan langsung dari Allah pun demikian lewat kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan hafalan-hafalan yang kita tahu sudah banyak dikuasai oleh anak-anak kecil. Bahkan jangankan anak kecil jamaah, maaf, anak-anak yang masuk dalam kategori autis, maaf, itu juga banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkangi kita yang normal-normal seperti ini. Kita sudah 60 tahun, 50 tahun, ya. Itu kadang-kadang, ya maaf ya, kadang-kadang wah Al-Quran ngapal ke wis tua wis ketul wae. Ya, subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak autis coba dilihat ya, banyak kan kasusnya kan? Banyak pula testimoni mengenai mereka semua. Padahal kalau kita lihat normal, ya nggak normal, karena maaf autis itu nggak normal. Tapi mereka caranya bagaimana? Kebanyakan lewat audio dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkali-kali akhirnya mereka mampu menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Makanya salah satu pengajar
ya di Masjid Nabawi hingga saat ini. Barang siapa yang umrah atau haji di Masjid Nabawi dan pernah juga ya di Sambang ya ke Indonesia dan sering ke Indonesia dan pernah ke kampus yani kami di Jember, Profesor Dr. Syekh yani Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala, itu kan ada videonya, nanti bisa dilihat di internet YouTube itu. Ya, beliau akhirnya kemudian menangis, merasa terharu, subhanallah. Ada seorang autis yang diuji hafalannya. Ya, ternyata apa yang dibaca benar. Padahal itu ditanya secara acak dan random, subhanallah. Ya, itu adalah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an mukjizat terbesar ini kepada semua orang. Maka berarti pertanyaannya, apakah menghafalkan Al-Qur'an itu berat? Jawabannya nanti aja Ustaz ya. Nek dibilang berat, ya piye? Ternyata ada orang-orang yang lebih mungkin ya lemah daripada kita mampu. Kalau dibilang nggak berat, wah nggak berarti ya. Berarti ini PR dari Ustadz ya. Nggone mrene maneh ditakoni wis apal piro juz lah. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini adalah yani gambaran ya yang akhirnya banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu akhirnya mereka apa? Merasa iri karena Al-Qur'an satu-satunya kitab suci, padahal banyak kitab suci kan, Injil, maaf yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab yani Taurat yang diturunkan Nabi Musa, itu ternyata tidak mendapatkan perlakuan super maksim, perlakuan khusus sebagaimana Al-Quran seperti ini. Dan memang ada perlakuan berbeda. Coba kita lihat, bandingkan dengan surat Al-Maidah ayat 44. Di dalam surat Al-Maidah ayat 44 ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya, bimastughfidu alaih. Artinya kitab-kitab sebelum Al-Quran ini diserahkan semuanya kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Dan kita tahu kebanyakan mereka nggak amanah. Akhirnya banyak apa? Direvisi, banyak diamandemen, banyak dirubah, banyak diganti. Tapi untuk Al-Quranul Karim subhanallah penjagaannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dan menjaga langsung. Pun demikian penjagaan lewat jadi orang-orang jadi muslim lewat hafalan-hafalan yani mereka. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat inilah yang kita kenal dengan keajaiban Al-Qur'an. Dan keajaiban Al-Qur'an ini banyak sekali ya nih coba. Ya, keajaiban dan mukjizat Al-Qur'an ini sebenarnya banyak sekali. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya itu menyebutkan ada 10 yakni apa? Sisi kemukjizatan dan keajaiban Al-Qur'an. Tapi saya akan menyebutkan yakni 3 saja. Karena 3 ini insya Allah sudah dianggap cukup mewakili dari yang 10 itu. Ya, dan apa alasan kita membahas ini? Insya Allah kita akan sampaikan di akhir. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi sisi kemukjizatan pertama dari Al-Quran itu adalah dilihat dari sisi bahasanya. Bahasa Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya kita sampaikan tadi, kita bepergian kemana-mana insya Allah gak akan yang kesulitan. Kita pinjam mushafnya siapapun insya Allah juga dengan bahasa yang sama sebagaimana cetakan Indonesia. Ya, dan bahasa Arab inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai yakni bahasa Al-Qur'an, dan bahasa Arab itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Dan itu sudah diakui sejak zaman dahulu. Makanya kita lihat yakni jamaah dirahmati Allah. Pertama kali Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, dan itu bahasanya bangsa Quraisy kebanyakan dan suku-suku yang lain. Ketika mereka menolak Al-Qur'anul Karim, selalu ada tantangan. Kalau seandainya engkau itu masih menolak Al-Quran, ya wes, datangkan Al-Quran dengan bahasa seperti bahasa Al-Quran itu adalah bahasamu sendiri. Apakah mereka mampu untuk mendatangkan? Ya, ini tidak. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli ma law kana ba'dun li ba'din dhahiran." Allah Subhanahu wa taala menantang, sampaikan wahai Muhammad, nek misalnya Al-Qur'an ini masih ditolak, masih tidak dipercayai bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah, ya wis, buatkanlah tandingan untuk Al-Qur'an. Padahal ini Al-Qur'an ya bahasa-bahasamu, bahasa Arab. Bahkan tantangan yang pertama, kulla in istama'atil insu wal jinnu, kumpulkan para pakar yakni bahasa dari bangsa jin, dan kumpulkan para pakar bahasa dari bahasa manusia.
Ya, subhanallah, berarti kan sudah pakar-pakar wis wong budak-budak kabeh ngoten bahasanya. Untuk membuat semisal Al-Qur'anul Karim mampu enggak? Enggak akan ada yang mampu. Bahkan grade-nya, levelnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak mampu mendatangkan Al-Qur'an, ya datangkan 10 surat saja. 10 surat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Hud ayat yang ke-13. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri. Loh, nek enggak bisa mendatangkan seluruh surat seperti Al-Qur'anul Karim, ya wis. Kalau engkau tetap menolak bahwasanya Al-Qur'an wahyu Allah Subhanahu wa taala, coba tandingi Al-Qur'an dengan ya buatanmu. Buat seperti Al-Qur'an ini 10 surat saja tantangannya. Apakah mereka mampu ya nih jamaah dirahmati Allah? Enggak ada yang mampu. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan grade-nya diturunkan lagi. Nek 10 enggak mampu, padahal kita punya berapa surat di dalam Al-Qur'an? 114 surat. Enggak mampu, diturunkan 10, enggak ada yang mampu. Diturunkan lagi jadi 1 surat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. 1 surat ini saja. Mampu enggak mereka? Mampu enggak? Mampu enggak mereka mendatangkan Al-Qur'an? Orang-orang Arab mampu. Ada. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, itu kalau tidak salah 5 atau sampai 6 atau sampai 7 surat tandingan dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an kita. Ya. Salah satunya pernah disebutkan dalam sebuah yang kisah Ibnu Katsir menyebutkan dalam Bidayah wa Nihayah. Ya, ketika itu Abdullah atau Amr ibn al-As masih kafir. Ya, ini temannya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Waktu itu Musailamah al-Kadzdzab percaya banget bahwasanya dirinya mengaku sebagai seorang nabi. Pas kala itu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu mendengar bahwasanya kaum muslimin ini mendapatkan surat baru yang barusan turun kepada Nabi SAW, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu, maaf, ada berapa surat? Ada berapa ayat? Al-Asr ada berapa ayat? Berapa ayat, Pak? Berapa ayat? Kok 5? 3, Pak. 3 ayat. Setiap akhir dari ayatnya ya selalu diakhiri dengan huruf apa? Ya, di ra. Taib, kita pin, kita kunci. 3 ayat pendek dan seluruh ayatnya diakhiri dengan huruf ra. Ketika itu Amr bin al-As disebutkan ya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir, wahai Musailamah, ini Muhammad barusan ini menyampaikan ada surat baru, surat Al-Asr, 3 ayat. Coba kita lihat komentarnya. Surat ini pendek tapi syarat akan makna. Itu pengakuan Amr bin al-As ketika masih kafir. Coba baca kata Rasulullah. Dibaca oleh Abdurrahman. Dan ini adalah kelebihan yang kedua. Para sahabat itu subhanallah. Ya, mungkin motherboardnya seperti apa saya nggak tahu, Pak. Ya, mungkin memorinya juga nggak seperti memori kita. Oh ini, tapi jangan alasan loh Pak nanti ya. Kita nggak bisa ngapalkan Al-Quran gini-gini, nggak bisa lagi karena kenyataannya tadi ya itu di zaman ini terjadi banyak anak-anak autis yang hafal Al-Quran. Subhanallah, Amr ibn As masih kafir tapi hafal. Coba bacakan kata Musailamah. Dibaca wal asr innal insana lafi khusr dan sebagainya. Apa yang terjadi? Disebutkan dalam kisah ini oleh Ibnu Katsir. Akhirnya beliau seakan-akan menutup matanya, memejamkan matanya sejenak, berdiam. Kemudian seakan-akan ya kaget. Ternyata ini hanya sandiwara dan sekenurnya dia. Tapi Musailamah al-Kadzdzab kemudian, wahai Amr temanku, barusan ini malaikat Jibril turun kepadaku menyampaikan 1 surat. 3 ayat ya pendek dan seluruhnya diakhiri dengan huruf ra. Subhanallah. Ya, dibaca oleh dia. Ya wabaru ya wabar. Pernah dengar, Pak? Jangan dibaca dalam sholat loh, Pak. Batal sholatnya, Pak. Ya wabaru ya wabar.
ya innama yani anti udunani wa sadr wa sa'iruka hafrun naqar. Wahai Amr, gimana tanggapanmu dengan surat ini? Sama kan? 3 ayat pendek, ya. Kemudian diakhiri dengan ro. Wabar itu artinya apa, Pak? Nek kene terwelu apa jenenge, Pak? Marmut ya, semacam itu. Ya wabaru ya wabar. Wabar itu semacam kelinci tapi jenis yang lain, seperti terwelu atau mungkin apa, Pak? Marmut. Innama anti udunani wasodr. Ya, karena memang terwelu itu identik ini dengan apa? Telinga yang panjang dan dadanya membusung. Cuma itu tok. Wasairuka hafrun naqr. Sedangkan dalamnya yakni itu yakni kosong, karena makanya kalau ada sate kelinci itu memang dagingnya sedikit. Biasanya dimix yakni dengan yakni sate apa? Ayam, ya, ayam horan biasa seperti itu. Lah, itu dia sampaikan. Subhanallah. Apa responnya nih dari Amr ibnul As radhiyallahu taala ketika itu? Ungkapannya panjang, tapi yakni arahnya yakni jelas. Beliau mengatakan, ya Musailamah, innaka la ta'lam anni a'lam innaka la takdzib. Bahasa gaulnya sekarang, wis enggak usah lebih koyo ngono. Kabeh ngerti nek kowe ini sedang bersandiwara, engkau sedang mempertontonkan kedustaan dan kebohonganmu. Plus cuma itu. Padahal kalau kita lihat jamaah, siapa dan apa profesi Musailamah kadzab? Ahli bahasa. Beliau kalau menggubah yakni syair, subhanallah, banyak terkesima, banyak yang takjub. Itu kalau syair. Tapi giliran membuat tandingan untuk Al-Quran seakan-akan nggak bernilai. Gak bernilai yani sama sekali. Bahkan temennya yani sendiri mengatakan gak menerima gitu lah Amr bin As. Ini bukan apa? Yani bukan tandingan untuk surat Al-Asr. Gak ada nilainya sama sekali. Tapi giliran kalau syair-syair yang lain, subhanallah, banyak yang terkesima. Bahkan ada surat yang lain dia menandingi yani surat yani apa? Al-Fil. Ini subhanallah. Al-Fil itu artinya apa, Pak? Gajah ya. Ketika kita membaca surat Fil, ada nggak yang gambaran kita pengen tertawa atau tersenyum kecil misalnya? Iki opo Al-Quran kok ya ono gajah, ono semut? Kan nggak pernah, Pak ya. Karena Al-Quran itu nilai sastranya tinggi, di atas rata-rata sastra-astrat gubahan syair orang Arab, dan tidak keluar dari lingkaran bahasa Arab itu sendiri. Itulah mukjizat dan keajaiban Al-Quran. Gak akan keluar dari itu semua. Ya, di antara surat yang lain ya disebutkan ya surat Fil. Jadi karena di dalam Al-Quran ada surat Fil, Musailamah al-Kadzab ini menandinginya dengan surat Fil. Tapi cengkoknya apa, Pak? Cengkok itu, Pak ya. Kalau dalam pantun itu kan ada AABB, ada ABAB. Pernah belajar kayak gitu, Pak ya? Lah, itu ngikuti seperti surat Al-Qari'ah. Jadi al-fil wa ma adraka mal fil lau khurtumun tawil. Terus habis itu pindah lagi ke kata difta lahu yaqanu yangqa. Pernah dengar, Pak ya? Jangan dihafalkan untuk semuanya dan jangan dibaca dalam yakni salat ya. Tapi kalau untuk wawasan seperti ini nggak ada masalah. Subhanallah, apa yang terjadi ini jemaah? Ketika membaca surat Fil, gubahannya dia ini belum selesai sudah ditinggalkan sama teman-temannya, ditertawakan. Padahal selama ini kita membaca surat Fil gak pernah tertawa. Ya, kita membaca surat An-Naml. Naml artinya apa? Semut. Di dalam Al-Quran ada nggak? An-Nahl artinya apa? Gak ada masalah kan? Tapi ini ahli bahasa loh. Giliran membuat tandingan Al-Quran itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala jadikan lesannya itu keluh. Seakan-akan benar-benar nggak berkualitas sebagaimana syair-syair gubahannya gitu. Sampai teman-temannya sudah ketawa semua sudah, jangan teruskan sudah. Nggak enak gitu loh. Nggak bernilai yani sama sekali. Yani subhanallah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara kelebihan. Kemujizatan Al-Quran dilihat dari siapa?
yakni bahasa Arab. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah membaca proses masuk Islamnya dan responnya, maaf, di tahun 80-an barangkali ada yang pernah membaca kisahnya seorang atlet bola basket yang besar USA, yakni Hakim siapa? Aduh, saya nggak paham Hakim siapa. Hakim tonggoku tau Pak. Hakim Olajuwon, pernah dengar ya Pak ya? Mungkin barangkali ada yang pernah baca. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu. Dahulu beliau adalah seorang non muslim. Apa yang terjadi? Ya, ketika ya seringkali ya dia kan tinggalnya kalau lagi pas tandang kemana-mana main bola basket, itu ternyata pada suatu hari dia tertarik dengan suara yakni semacam adzan atau suara Al-Qur'anul Karim. Subhanallah, ya dia anggap ini biasa, tapi kenyataannya selama berhari-hari, berpekan, berbulan-bulan, apa yang pernah didengar itu nggak pernah hilang dalam hatinya. Dan inilah yang kemudian membawa dia untuk masuk Islam. Ketika dalam sebuah wawancara eksklusif dia ditanya, ya, bagaimana ketertarikmu dengan Al-Quran ini? Dia katakan, saya ini kan pemain basket, seorang olahragawan. Biasanya olahragawan itu suaranya falas atau merdu? Yo, memang karena memang nggak didukung ya dengan suara yang merdu karena nggak ada olah vokal. Ya, karena olahraga itu adalah lebih kepada olah fisik. Dia katakan, subhanallah, saya ketika membaca Al-Quran memang suaraku nggak merdu, tapi saya yakin, subhanallah, coba kita lihat, saya yakin ya dari bahasa Al-Quran itu pasti terkandung yakni makna yang indah dan menyejukkan untuk hati, subhanallah. Itu bagi orang yang baru masuk Islam, yang baru terbata-bata membaca Al-Quran. Kita harus lancar Pak ya. Ya, pernah nggak merasakan keindahan Al-Quran dilihat dari sisi bahasanya? Ya kadang-kadang ya kita merasakan Pak ya, memang ini kekurangan kita semua. Lawang arti ini aja yo, orang ngerti kok apalagi ya. Iki sastra tinggi apa enggak sembuh pokoknya ngono oleh ganjaran ya wis. Ari wis. Kadang-kadang seperti itu ya nih kita. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ini pukulan telak bagi kita yang sudah memeluk Islam semenjak lahir, yang sudah iqra semenjak kecil, yang sudah lancar, bahkan lebih lancar daripada dia yang baru masuk Islam, tapi merasakan bahwasanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini indah, subhanallah. Maka mau tidak mau mari kita belajar bahasa Arab dikit-dikit ya, minimal ya paling enggak ya lewat terjemahan insyaallah, supaya kita itu bisa menjiwai di saat kita membaca Al-Quran. Habis tinggal sisa berapa menit ini? Masih 2 sebenarnya 10 menit? Enggak ya? Kurang berapa? 5 menit ya, 5 menit ya. Sudah, tak percepat ini insyaallah taala. Penasaran apa? Penasaran sisai ini apa penasaran menu makannya ini Pak? Tapi masih ada 2, jadi ada 3. Yang pertama dilihat dari sisi bahasa Arab, itu tidak ada yang mampu mengunggulinya. Mulai zamannya Musailamah sampai zaman ini juga belum ada yang mampu menandinginya. Kecuali beberapa tahun yang lalu ya, seorang Anis Soros, maaf ya, Anis Soros ini adalah seorang biasanya sering ketemu dengan Ahmad Didat. Kalau yang suka lihat debat kristolog, Pak Ahmad Didat ini biasanya musuhnya Anis Soros. Lah ternyata Anis Soros ini adalah inisiator ya, pencetus yakni pertama jadi Quran tandingan Al-Quran. Al-Quran kita dinamai dengan Al-Furqan Al-Haq. Coba lihat nanti di Wikipedia nanti ada. Al-Furqan Al-Haq dianggap yani sebagai tandingan dari Al-Quranul Karim. Ya, tapi cuma 77 surat. Kalau kita berapa? 114. Tapi kemudian dibantah bisa-bisan sama orang-orang muslim. Kenapa? Karena ternyata dilakukan Anis Soros dan timnya ini hanya merekonstruksi, mencomot, terus diganti-ganti dengan lafaz. Lah kok ingin iki ya lulusan SMP man negeri ya iso kayak ngono Pak ini. Ya, ternyata akhirnya Pak, Qur'annya ini enggak laku. Ya. Dia mau, katanya Allah menantang di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra 88, surat Hud ayat 13, yakni surat Al-Baqarah 23 menantang. Kita sudah bisa mendatangkan 77 surat katanya, disebut dengan Al-Furqan Al-Haq. Tapi kenyataannya juga enggak laku karena apa? Ya dianggap sebagai plagiasi. Cuma mencomot-comot kayak gitu ya iso Pak. Makanya kemudian nggak laku. Alhamdulillah, ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala menistakan, Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang mau
mengotak-atik Al-Quran. Sedangkan yang kedua, sisi lain dari keajaiban dan kemujizatan Al-Quran itu dilihat dari sisi apanya? Syariatnya. Syariatnya, baik yang berkaitan dengan akidah, baik yang berkaitan dengan syariat fikihnya, toharohnya, sholatnya yang kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim, ya, itu semuanya adalah mukjizat. Makanya dalam hal akidah misalnya, kalau kita baca ya kisahnya orang-orang yang masuk Islam, orang Indonesia aja lah, Bu Irene Handono misalnya. Kalau kita lihat apa sebab dia masuk Islam? Karena konsep teologi atau ketuhanan itu jelas dan mudah difahami oleh akal dan logika. Bertahun-tahun dia pengen tahu konsep ketuhanan yang benar itu piye toyo. Akhirnya dia tertuju pada surat apa? Al-Ikhlas. Dan inilah kemudian membawa dia masuk Islam. Rasional gitu loh, gampang. Qul ahad, Allah itu siji, esa. Ya wes mari gampang. Ya. Dan akhirnya dia masuk Islam ini, subhanallah. Makanya dari sisi syariatnya itu mudah difahami, dicerna dengan akal ini dengan nggak ribet-ribet banget gitu loh Pak Ngapunten. Pun demikian dalam hal yakni syariatnya. Misalkan yakni dalam hal bersuci, ngapain sih kita disuruh untuk cebok, kita disuruh untuk berwudu, ya. Lah ini pernah terjadi yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kisahnya ini masyhur. Ya, seorang wanita tua yang tinggal di Pati Jumbo akhirnya masuk Islam gara-gara maaf celana dalam. Ya, karena ada seorang, kisahnya ini dimulai di Inggris. Ada seorang yang melanjutkan studinya ya dalam ilmu kedokteran di Inggris, Muslim. Ketika di sana tinggal di apartemen, dan tugas dari wanita yang Pati Jumbo ini mengambil pakaian setiap hari untuk di laundry. Tapi ada yang janggal. Setiap kali ngambil pakaian dalamnya dari si Muslim ini, calon dokter ini, itu dia nggak menemukan dan menjumpai bau pesing sebagaimana yang lain. Kadang-kadang bau pesing, kadang-kadang ya ini bau apa namanya khomer, muntah dan lain sebagainya. Ini enggak dilanjutkan sampai pada suatu hari yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dia memberanikan diri untuk bertanya, "Loh kok beda sih? Apa sebab dan apa rahasianya?" Ternyata dia sampaikan, ya karena memang di dalam ajaran kita mengajarkan untuk apa? Bersuci. Salah satunya kalau habis kencing harus jadi nggak sembarangan. Itu ajaran kami. Subhanallah, siapa sangka syariat yakni itu menjadi pembuka yang di jalan, akhirnya dia masuk Islam. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Yang terakhir itu adalah dari sisi ilmiah. Dari sisi ilmiah ini cukup banyak yang beragam. Dari sisi ilmiahnya Al-Quran itu bisa diuji secara ilmiah dan itu diakui oleh banyak orang. Sebagaimana yang diakui oleh profesor dalam dunia anatomi, patologi, ya, Marshall Johnson. Dia mengatakan terkesima dengan apa? Proses penciptaan ahli biologi zaman dulu belum ada, 14 abad yang lalu. Tapi Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10, 11, 12 meruntut bagaimana proses penciptaan manusia dengan secara mendetail. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dan banyak, kayaknya sudah cukup sampai di sini saja insyaallah. Saya banyak kisah-kisah ya. Ya Allah alam, mungkin barangkali pada lain kesempatan kalau memang ada waktu ya kita bisa lanjutkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ya seluruh amalan yang kita hari ini. Dan jangan lupa kita berdoa sebelum iftar, dan jangan lupa kita menjawab adzan. Jangan sampai melihat ini nasi kebuli misalnya lali misalnya adzannya nggak dijawab. Dan jangan lupa juga untuk menjawab atau mendoakan orang yang sedang berdonasi hari ini untuk iftar. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.